Surga itu pintunya banyak, tetapi ada satu pintu spesial dibuka terus oleh Allah, namanya pintu taubat. Pokoknya salah, tobat kembali kepada Allah. Salah, tobat kembali kepada Allah. Salah, tobat kembali kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kamu bosan maksiat. Tapi dengan syarat, jangan meremehkan pengampunan Allah dan jangan meremehkan dosa Allah. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan Abah, izin bertanya. Seringkali saya berbuat maksiat, kemudian saya menyesal, lalu saya bertaubat. Akan tetapi saya melakukan kemaksiatan itu lagi dan lagi. Saya ingin meninggalkan kemaksiatan itu. Akan tetapi saya kembali terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, Abah. Bagaimanakah cara saya bertaubat, Abah, agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan itu lagi? Mohon pencerahannya, Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semuanya pasti pernah melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak akan melakukan dosa, para nabi maksum. Tetapi namanya manusia tentu sifatnya adalah memang ada khilaf, ada salah. Tetapi ingat, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, surga itu pintunya banyak. Akan tetapi biasanya pintu surga itu sesaat dibuka dan sesaat ditutup. Tetapi ada satu pintu spesial dibuka terus oleh Allah, namanya pintu taubat. Hei, orang-orang yang pernah melakukan dosa, segera datengin Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatmu akan diterima walaupun dosamu segede gunung. Tahu ceritanya pembunuh bayaran yang membunuh 100 orang, kemudian dia tobat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula yang dibunuh 99 orang. Dia datang kepada pemuka agama selain daripada agama Islam. Datang dia, apakah aku bisa tobat di saat aku sudah membunuh 99 orang? Kata pemuka agamanya, waduh, dosamu udah kebangetan itu. Dosa satu aja membunuh orang, nerakanya nggak karu-karuan, ini kamu 99 orang. Karena pemuka agama tersebut itu ngomong kayak gitu, akhirnya dibunuh juga itu, digenepin jadi 100. Akhirnya datang ke ustadz, ke kiai. Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Kiai, dosaku banyak, yang aku bunuh 99, barusan tak tambah 100. Apakah mungkin dosaku diampuni oleh Allah? Apa kata Ustadz Kiai? Selama kamu kembali kepada Allah, Allah tidak akan memandang dosamu. Maka cepat kembalilah engkau kepada Allah. Hijrahlah engkau. Segera kembali kepada Allah. Ternyata di perjalanan dia menuju hijrah, tak taunya dia wafat, meninggal, sehingga malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Kata malaikat azab, ini bagianku ini orang kurang ajar sekali, ini bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagianku ini, karena dia sudah tobat. Belum, baru melangkah aja, belum. Malaikat Jibril datang, jangan ribut, saya menjadi penengah. Kenapa? Ini malaikat Jibril, ini membunuh orang 100, ini bagianku, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, enggak, malaikat Jibril dia sudah tobat. Coba diukur, dia lebih dekat ke desa tempat maksiatnya ataukah ke tempat dia hijrah? Tak taunya lebih 1 jengkal mendekat kepada tempat dia hijrah. Kata malaikat Jibril apa? Ini mayit miliknya malaikat rahmat. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baru melangkah, udah diampuni, asal benar punya keinginan tobat. Sabaqat rahmati ala ghadabi, dalam sebuah hadits qudsi, mendahului sifat rahmatku daripada murkaku. Pokoknya salah, tobat kembali kepada Allah, salah, tobat kembali kepada Allah, salah, tobat kembali kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kamu bosan maksiat. Tapi dengan syarat jangan meremehkan pengampunan Allah dan jangan meremehkan dosa Allah. Orang kalau kepleset, namanya kepleset, ya kan? Tapi kalau meremehkan, beda. Meremehkan, alah dosa kecil gampang, dosa kecil gampang loh, ini nggak bener. Dosa besar itu kalau ngeremehkan dosa. Tapi kalau kepleset, ya wajar, nak manusia kepleset. Tapi orang kepleset itu setiap hari, setiap jam, atau setahun sekali. Orang kepleset itu, kamu yang pernah kepleset di kamar mandi itu setiap hari apa setahun sekali? Kepleset dari ranjang debu itu setiap hari apa setahun sekali? Mungkin seumur hidup itu kepleset. Lah kalau kepleset setiap jam, bukan kepleset, doyan kepleset, ya kan? Jadi harus seimbang dong. Memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, tapi jangan meremehkan dosa. Kalau sudah meremehkan dosa, Allah marah. Bahkan sampai diceritakan, Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, di saat memotivasi para remaja, ada salah satu remaja itu kalau dia maksiat ditulis di buku. Kalau dia maksiat ditulis di buku. Sehingga apa? Bukunya itu numpuk tulisannya kemaksiatan terus, sehingga dia malu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tobat, ya Allah, kok masih maksiat lagi, sampai buku catatan kejelekannya itu numpuk. Akhirnya sudah nyampe ke 10 buku, karena setiap dia maksiat ditulis di buku. Setiap maksiat, akhirnya dia apa? Dia merasa dia malu kepada Allah, malu sekali. Kenapa sih ya Allah, aku sudah tobat masih aja kecerumus, tulis lagi kemaksiatan. Akhirnya dia sedih hari itu, sedih. Akhirnya coba melihat lembaran buku yang dia tulis, ternyata apa? Semuanya tulisan kejelekannya dihapus oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Allah Maha Pengampun. Semenjak itu dia nggak maksiat lagi. Ya, kembalilah kepada Allah, wahai para penanya. Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Tidak ada orang yang sempurna. Ayo segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.